Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan selamat datang di acara kami. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, saya mengucapkan permohonan maaf dulu karena barangkali ada penerimaan, cara penyambutan dan berbagai hal yang mungkin tidak sempurna. Kami mohon maaf. Kami Kulo Nuwun, kami hadir di Jateng untuk menjadi bagian yang aktif dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Pak Gubernur, Bapak Wali Kota, Pak Wakil, Bapak Bupati, mohon izin kami akan sowan banyak-banyak ke tempat Bapak-Bapak sekalian menjadi partner yang aktif untuk menghadirkan Jateng secara lebih luas. Kalau sebelumnya kita fokus hanya di Jakarta, melihat Indonesia dari Jakarta, kami ingin segala sesuatu itu dimulai dari pekarangan kampung halaman kita, dimulai dari Jateng. Apa aja yang dipunya Jateng itu kadang-kadang kita juga miss dan kita nggak tahu gitu. Dan kita juga bosan dengan cerita bahwa media itu hanya menghadirkan berita buruk saja gitu. Ini mohon maaf, berembun. Hanya cerita soal berita buruk saja dari daerah gitu. Nah, kami berusaha untuk menghadirkan banyak berita baik, berita yang inspiratif, berita yang positif, berita yang optimistik, untuk memberikan inspirasi tidak hanya buat Jateng tapi juga buat Indonesia. Nah, untuk itu mari kita eksplor di sesi pertama ini apa yang dipunya oleh Jateng. Sejumlah narasumber akan bergabung bersama saya di panggung dan beberapa narasumber akan saya ajak bicara juga, tapi yang enggak semuanya karena kursinya hanya ada 4. Pertama saya akan undang ke atas panggung narasumber pertama saya yang mungkin tidak asing lagi, Bapak Hendra Prihadi, Wali Kota Semarang. Silakan Pak, monggo. Mas Hendi. Kemudian ada Ibu Ana Avanti, silakan Mas. Fashion designer yang sudah tidak asing lagi, kiprahnya, tapi yang bersangkutan beliau tidak bisa bersama-sama kita di ruangan ini, kita akan berkomunikasi melalui sambungan online. Kemudian ada Mas Alif Fauzi, founder Dieng Culture Festival. Nah, ini juga festival yang keren dan kita akan eksplor seperti apa upaya dan kiprahnya. Halo Mas, silahkan. Last but not least, narasumber saya di atas panggung adalah Bapak Sardono W. Kusumo. Apalagi yang harus saya jelaskan, rasanya kita sudah kenal semua kiprah dan prestasinya. Silakan Pak. Di sebelah sana, oke. Sudah hadir semua narasumber kita. Bu Ana Avanti, selamat siang. Sehat-sehat ya Bu ya. Oke, suaranya teman-teman? Oke, kita mulai ya. Oke, Ibu Ana Avanti nanti akan saya elaborasi juga. Nah, sekarang kita bicara soal Jateng punya apa. Kita mulai dari upaya pemerintah daerah untuk menguatkan pembangunan tidak hanya fisik tapi juga manusianya. Kita mulai dari ibu kota provinsi. Di Semarang apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota untuk upaya pembangunan secara hakiki ya, di kota Semarang? Cek ya, Pak Gubernur mohon izin, para kepala daerah, kawan-kawan saya, senior, Mas Rudi, Mas Nano, Mas Aryo Bimo, Mbak Eva, dan tentu saja Mas Aziz serta seluruh keluarga besar Detikkom dan Detik Jateng. Mas Vito tidak sesuai perjanjian ya, katanya pertanyaannya yang lucu-lucu aja, santai-santai. Itu lucu. Hakiki itu maksudnya? Ya lucu nanti pada akhirnya ujungnya. Ya kalau buat saya, setelah dapat amanah dari tugas dari partai, amanah dari masyarakat, kemudian selama saya di kota gimana caranya ada manfaat untuk masyarakat dan kotanya. Terutama kemudian kita lihat peta sebelumnya tidak Jawa Tengah karena Jawa Tengah pasti sudah dipikirkan oleh Pak Gubernur. Saya fokus saja di kota Semarang. Angka kemiskinannya berapa, kemudian
penganggurannya berapa, kemudian ada kelemahan Semarang itu kan catchment area banjirnya yang luas ada berapa, jalan rusak dan seterusnya sampai IPM. Kita memulai dengan sebuah start seperti itu, kemudian kita perbaiki, serta seringkali turun ke masyarakat untuk melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Maka ketemulah sebuah produk selain infrastruktur yang saya sebutkan di awal adalah bagaimana kemudian orang Semarang dari mulai di kandungan, lahir, perlu akte, vaksin, imunisasi, sekolah, kerja, sampai kemudian meninggal, pemerintah harus ada di situ. Dan kami sudah lakukan itu dengan budgeting mulai dari awal, kemudian bertahap, dan saya rasa hari ini sudah jauh besar. Itu bisa dipastikan pemerintah ada di situ? Ya. Nah, ini pertanyaan yang serius nih saya sampaikan. Kalau ada warga Bapak yang jomblo, pemerintah ada di mana? Ya tergantung, kalau cantik saya carikan sama saudara-saudara saya, ya kan. Kalau enggak begitu cantik ya nanti kita jodoh-jodohin sama yang masyarakat. Lanjut silakan. Hah? Lanjut apalagi? Lu pertanyaannya gampang apa susah Mas ngurusin warga Semarang? Kalau dibilang susah ya enggak juga, kalau dibilang gampang ya enggak juga. Yang penting apa yang ada di dalam diri kita ini kan harus dinikmati. Tugas kita hari ini di pemerintah Kota Semarang ya dinikmati. Saya selalu meyakini begini, kerjalah yang baik. Karena kita baik aja kadang-kadang orang menilai tidak baik. Apalagi kita kerjanya tidak baik. Nah ini terus kita sampaikan kepada teman-teman di lingkup birokrasi sampai ke tingkat terendah kelurahan, terutama bagaimana kemudian kita mereformasi diri kita, bahwa sebagai pelayan masyarakat seperti yang sering disampaikan Pak Gubernur, ya tugas kita melayani masyarakat, apapun itu. Ketemu masyarakat yang lagi seneng, yang lagi sedih, yang lagi marah-marah, ya kita harus selalu hadapi dengan senyum, karena kita adalah pelayan masyarakat. Oke, kita berikan aplaus kepada Pak Hendy, nanti kita akan lanjut ya Mas Hendy. Saya mau menyapa dulu Bunda Ana Avanti. Halo Bunda, sudah mendengar suara saya? Apa kabar? Sugeng enjang, sugeng siang. Sehat-sehat Bu? Puji syukur, sehat. Sayang sekali tidak bisa hadir, padahal saya mau foto bareng sama Ibu ya. Oke, kebetulan Ibu saya ulang tahun hari ini. Oh ya, selamat ulang tahun. Sukses dan sejahtera selalu Ibu. Amin. Jadi kami berkumpul di lereng Gunung Lawu di Tawangmangu, maka benar-benar hari ini adalah saya memberikan waktu Detikkom untuk saya bisa hadir pada detik ini untuk memberikan detik-detik yang berarti untuk hadirnya Detikkom di Jawa Tengah. Oke. Ibu Ana Avanti bisa berbagi nggak sama kita semangat yang terus-menerus konsisten, komitmen melaksanakan apa yang Ibu lakukan sampai akhirnya semua orang di Indonesia kalau bicara fashion nama Ana Avanti itu pasti ada di kepala mereka. Apa yang dilakukan dan bagaimana kemudian Ibu bisa memberikan inspirasi kepada kita semua untuk melakukan apa yang sudah Ibu lakukan itu? Ya, sebagai seorang perempuan yang tidak memiliki pendidikan tinggi, hanya sekolah dengan ijazah SMP, saya memerlukan sebuah panggung popularitas. Nah, panggung popularitas itu saya sadari dan memang saya mempersiapkan untuk menjadi populer. Jadi kalau ada orang mengatakan Ana Avanti mencari popularitas, itu 100% itu betul. Dan kemudian kalau mungkin ada orang mengatakan Ana Avanti pencitraan, saya mengatakan bahwa itu juga betul karena orang yang populer itu harus punya citra yang baik. Antara popularitas dan citra yang baik itu sebetulnya tergantung dari cara sudut pandang kita berpikirnya bagaimana. Kalau ditanya sekarang ini settingan atau bukan, saya jawab ini settingan. Kenapa? Kalau nggak disetting, saya ini nggak bisa berada di tempat ini, di kamar ini, di ruangan ini, di lereng gunung ini, untuk mempersiapkan detik-detik yang baik untuk saya bisa berarti setiap detiknya untuk banyak orang dan sesama. Dan ketika saya meninggalkan kota Semarang 25 tahun yang lalu, berkarya di kota Jakarta, saya selalu mengatakan bahwa saya punya satu prinsip dalam hidup saya adalah
public figure Balindeso, membangun di mana daerah tempat saya bekerja dan kemudian menjadikan sumber daya manusia lokal menjadi tiang-tiang doa, tiang-tiang sebuah pilar yang kuat untuk saya mendirikan Anak Avanti Management, juga Yayasan Anak Avanti. Nah, di Semarang inilah akhirnya pandemi membuat saya pulang, dan seperti cita-cita saya yang selama ini, sebetulnya aku ingin pulang. Tapi waktunya Tuhan bukan waktunya kita, dan tiba saatnya sekarang adalah waktunya saya pulang. Saya ngabdi Pak Ganjar, saya ngabdi Pak Hendi, saya mengabdi pada daerah di mana saya berada. Saya pulang ke Semarang, bangun desa, walaupun mungkin yang saya lakukan ini tidak merupakan sebuah hal yang besar, tetapi saya selalu mengatakan kepada banyak orang bahwa setiap manusia itu harus punya pilihan hidup. Ini pilihanku. Oleh karena itu saya berharap melalui waktu yang hanya detik demi detik ini, bersama-sama dengan Detikcom, siapapun dia, kepercayaan apapun juga dia, kalau kita tidak bisa menggunakan 1 detik untuk sesuatu hal yang baik, kita nggak akan sampai pada 1 menit, apalagi mencapai 1 jam yang berarti bagi banyak orang dan sesama. Oleh karena itu saya tetap pulang ke rumah, tinggal di Tanah Mas, dan sampai saat ini saya tetap jadi wong Semarang, Jawa Tengah, dan harapan saya bisa terus menjadi bagian dalam sebuah perjuangan daerah saya sendiri, membangun inspirasi, karya, dan cita di tempat ini. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan pada Bu Ana Avanti. Saya tahu Ibu pasti sangat sibuk dan kami mengambil waktu Ibu di saat-saat yang seharusnya Ibu melakukan aktivitas yang lain, dan kami mohon maaf atas itu. Barangkali untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada Ibu, satu pertanyaan terakhir Bu, kalau dilihat fashion dalam konteks budaya dan juga dalam konteks industri di Jawa Tengah, potensinya seperti apa dan prospeknya seperti apa ke depan? Ya, kalau boleh saya jujur, hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya sebuah personal branding yang mungkin itu kurang dipahami oleh teman-teman saya, dan ketika seseorang maju malah musuhnya akeh, ketika orang itu sukses bukannya malah ditiru, tapi malah dipojokkan dengan berbagai hal-hal negatif, sehingga kadang-kadang orang itu lebih mendengarkan suara manusia dibanding suara Tuhan. Nah, sebagai orang yang berkarya di bidang industri, tentunya kesempatan untuk maju, apalagi seperti saya, ini bisa didengarkan oleh semua orang yang hari ini mendengarkan acara ini, bahwa kesempatan itu semuanya emas, tidak ada yang perak apalagi perunggu. Anda punya kesempatan tentu lebih besar daripada saya. Wes sekolah kumung SMP, ora pernah kuliah, pakai laptop gak bisa, pakai internet gak bisa, segala macam teknologi gak bisa. Nah, kenapa aku bisa? Tentu ada detik-detik yang saya maknai untuk saya pergunakan dengan jauh lebih baik dibanding yang lain. Nah, ketika kita mungkin sebagai seorang seniman atau pekerja seni atau bergerak di bidang industri yang terlalu banyak mendengarkan suara manusia simpating celebung, akhirnya kita nggak bisa maju. Nah, ada poin-poin khusus bahwa personal branding itu sangat dibutuhkan. Orang harus punya nama. Nah, ketika sampai pada punya nama, itu mental mesti harus kuat. Kalau enggak ya jatuh dengan suara manusia yang dia tidak suka dengan orang-orang yang memang dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan untuk dapat menolong sesama. Aku harus berdiri. Aku kudu ngadeg supaya aku bisa menunduk dan menolong orang lain melalui industri kecil yang aku bisa. Walaupun aku raiso, secara teknis
anak Avanti itu 0. Bahasa Inggris ora pinter, bahasa liyane ra iso lunga luar negeri wedi numpak motor mabur, sekolah ora pinter. Tapi bukan itu. Bahwa di balik begitu banyak kekurangan, Tuhan itu menggenapi dengan kelebihan yang luar biasa. Nah, teman-teman, orang-orang pekerja seni harus mulai bisa, mungkin tidak ada kata terlambat ya, tapi personal branding itu mesti kuat. Nama itu mesti harus menjadi sebuah perisai. Jadi ketika susah, saat pandemi, produk yang kita hasilkan itu punya nama. Jenengmu iso tememplek, namamu bisa ditempelkan di Kamboja, dapur desa anak Avanti bisa. Bisa ditempelkan di toko kue jadul anak Avanti bisa. Jajan pasar bisa. Masker bisa. APD bisa. Macam-macam bisa ditempelkan karena nama. Karena wajah yang memang itu dikondisikan untuk dapat dijual di luar produk. Kalau kamu atau saya hanya menjual produk saja, maka sing dihitung kuwi mung barangi. Misalnya kain sak meter 50.000, 50.000, jahitnya 25.000, 75.000. Kemudian masang manik-manik di 25.000. Maka produk itu hanya berharga 100.000. Kemudian kamu pengen untung 20.000, jadinya 120.000. Tidak ada branding yang akhirnya menaikkan nilai angka jual. Nah, ini saya rasa yang penting untuk saya bersama-sama dengan pemerintah kota dan Jawa Tengah. Ayo tokoh. Nek ono wong maju ki aja iren-iren, tapi irilah untuk melihat kenapa dia bisa, apa yang sudah dia lakukan sehingga dia bisa. Nek wis tirunen gitu. Baik. Lakukan bagi kita dan selanjutnya bagian Gusti Allah. Jadi itu Mas mungkin masukan kepada teman-teman saya industri di Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya untuk berani mulai memakai sebuah nama untuk personal branding sehingga menguatkan sektor-sektor yang lain. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Ana Avanti, kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami untuk launching detikjateng.com. Jangan lupa baca-baca detikjateng.com ya Bu ya. Selamat siang. Oke. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, detikjateng.com itu kami pilih di Solo sebagai headquarters karena banyak sekali hal yang bisa digali di Solo tentu saja, karena juga kami punya kantor di Jogja, secara teknis lebih memudahkan kami. Pembaca di Solo juga tumbuh sangat signifikan akhir-akhir ini, dan salah satu alasan kami memilih Solo adalah kami ingin lebih dekat kepada masyarakat Solo. Nah, kemarin saya sempat sowan kepada Pak Wali, Mas Gibran, tapi yang bersangkutan sudah mengokekan akan hadir pada hari ini. Sayang di menit-menit terakhir ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, dan karena itu beliau sempat memohon maaf untuk tidak bisa hadir, tapi tetap menyampaikan sambutannya kepada kita. Dan kita akan dengarkan bersama video yang sudah disiapkan oleh Pak Wali Kota Surakarta kepada detikjateng.com di acara launchingnya. Kita saksikan bersama, kita putar teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas dibukanya kantor detik.com Jawa Tengah di Kota Solo. Semoga dengan dibukanya kantor baru detik.com Jawa Tengah ini semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat mengenai berbagai masalah di Jawa Tengah. Semoga detik.com Jawa Tengah lebih baik dalam berkarya dan menghasilkan berita yang baik dan benar, baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan kantor detik.com Jawa Tengah di Kota Solo sejalan dengan upaya pemerintah Kota Surakarta dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19,
Diharapkan kantor detik.com Jawa Tengah dapat menyerap tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat Kota Solo dan Jawa Tengah. Terakhir, saya berpesan agar detik.com dapat meningkatkan inovasi dalam pelayanan, sampaikan narasi-narasi yang positif kepada masyarakat. Selamat dan sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau berhalangan hadir, tapi Pak Wakil, terima kasih sudah hadir. Pak Teguh menyempatkan diri di acara kami untuk hadir. Saya lanjut ke Mas Alif Fauzi, founder Dieng Culture Festival. Nah, itu inspirasinya muncul dari mana, Mas? Dan kenapa kemudian Mas Alif ini punya prakarsa untuk menggelar acara tersebut? Terima kasih, Mas. Mohon izin kepada Bapak Ibu semua, Pak Gubernur dan semuanya. Sedikit bercerita bahwa Dieng Culture Festival lahir ini dari satu perjalanan sebetulnya. Di mana ketika saya sebagai anak Dieng yang lahir di Dieng, dan dalam perjalanan hidup saya ternyata ada beberapa permasalahan yang tentu setiap masa pasti ada masalah. Pada waktu itu masyarakat Dieng yang hanya fokus pada pertanian kentang tentunya mulai banyak masalah sebetulnya. Dan pada perjalanannya saya mendapatkan amanah sebagai tokoh pemuda di sana, ketua pemuda yang pada waktu itulah saya melihat banyak sesuatu yang harus saya lakukan. Karena kurangnya kegiatan pemuda, tanda kutip calon pengangguran dan lain-lain, maka saya melihat ada pariwisata yang harus kami angkat, saya dan teman-teman pengurus. Dalam perjalanannya kami tentu secara bertahap sesuai dengan manajemen pengembangan ekonomi di desa kami, tentu kami berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah baik daerah maupun provinsi. Kami mulai mendampingi UMKM dan lahirlah pada waktu itu Pok Darwis yang mendampingi 8 kelompok usaha. Ada kelompok usaha makanan khas, kerajinan, homestay, guide lokal, pramu wisata, pemasaran, agrowisata, dan lain-lain. Dalam perjalanannya ternyata tidak mudah ketika kami menginginkan bahwa masyarakat mendapatkan ekonomi tambahan ataupun mendapatkan pekerjaan tambahan. Dan ternyata memang ada sesuatu yang harus kita kenalkan ketika Dieng sebagai daerah terpencil di puncak gunung, yang pada waktu itu tentu saya selalu melihat ada Borobudur yang luar biasa di Jawa Tengah, ada Semarang, Surakarta yang luar biasa, setiap tahun ada event-event yang menarik. Tentu disitulah kami ingin mengangkat sesuatu yang menjadi mimpi kami dan pasti orang ingin datang ke tempat kami. Sampai akhirnya kami mengangkat satu event yang awalnya adalah kegiatan masyarakat. Dan tentu itu tidak lepas daripada konsep pariwisata. Saya belajar pariwisata secara berjalan atau learning by doing. Setelah kami mempunyai 3A, atraksi, amenity yang kita kembangkan melalui usaha masyarakat, accessibility yang mungkin sudah cukup lah walaupun masih banyak kurangnya, tentu harus kita kenalkan. Dengan konsep mengangkat brandingnya Dieng, tentu tidak mudah. Maka akhirnya kami menggagas membuat event Dieng Culture Festival. Hari ini terinspirasi ketika Borobudur sudah punya Borobudur International Festival, Solo Batik Carnival. Tentu kami juga walaupun anak-anak desa, kami ingin punya sesuatu yang suatu saat paling tidak mengimbangi event-event yang lain di Jawa Tengah. Dan pada akhirnya tentu branding ini menjadi satu yang terlaksana dimulai tahun 2010 dan tidak lepas tentu dukungan dari teman-teman media. Jadi berkata branding, advertising, selling ini adalah konsep kesatuan. Ketika kita mengangkat satu kegiatan untuk branding tentu harus ada advertise yang bagus. Kami mencoba dengan menggagas semampu kami, karena kami mengangkat konsep community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat, maka semua dilakukan oleh masyarakat. Walaupun tentunya ada pendamping-pendamping juga, kami berkolaborasi dengan teman-teman akademisi, teman-teman LSM juga, dan tentu dengan pemerintah, serta komunitas-komunitas yang lain. Dan dari hasil itulah, alhamdulillah Dieng Culture Festival
dimulai tahun 2010 selalu meningkat setiap tahunnya. Dan kami alhamdulillah juga mendapatkan konsep-konsep yang selalu berubah setiap tahun, inovasi-inovasi yang kami lakukan. Dan memang mimpi itulah yang pada akhirnya ketika waktu itu kami mendapatkan sedikit masalah ketika mendampingi UMKM, kami dikatakan bahwa jangan membuat program itu teko. Sik tuku ora teko-teko, sik teko ora gelem tuku. Dan pada akhirnya kita buktikan dengan event itu. Kita mencoba event itu adalah event yang bagus di malam hari. Karena sangat berat pada waktu itu. Orang di Dieng, orang atau wisatawan mau ke Dieng yang udaranya dingin, tentu orang takut. Apalagi dengan mungkin fasilitasnya dianggap belum ada, dan disitulah kami mendapatkan pembuktian melalui event itu. Dan dalam perjalanannya kami bersyukur bahwa konsep event kami juga event yang bukan profit oriented, tapi benefit oriented. Hal ini tidak lepas daripada kami mengatakan bahwa kami sebetulnya bukan pelaku event asli. Jadi kami bermimpi bahwa event ini menjadi satu promosi. Karena ketika kita melihat 1 tahun dengan 364 hari, tidak mungkin kami akan hanya hidup di 3 hari. Dari branding itulah, alhamdulillah sekarang semua berkembang. UMKM dari satu UMKM sekarang sudah banyak di desa kami juga saja sudah ada 12 UMKM. Homestay yang awalnya cuma 5 homestay, di desa kami sudah ada 350 homestay, belum di desa-desa lain. Dan alhamdulillah sekarang seni budaya juga menjadi satu mimpi kami ketika kita melihat ada Bali yang mereka bisa menjual seni pertunjukan, kami sekarang sudah mencoba dan alhamdulillah walaupun belum seperti di Bali, kadang kami tawarkan kepada wisatawan bahasanya sudah ada yang istilahnya mau untuk melihat pertunjukan dengan mengganti jerih payah atau usaha para pelaku seni desa yang mohon maaf biasanya adalah orang-orang menengah ke bawah. Itu adalah yang kami lakukan mengapa kami buat event Dieng Culture Festival. Dari upaya itu sekarang ini nama festival yang Mas selenggarakan itu sudah tersebar ke berbagai pelosok, bahkan juga ke luar negeri barangkali. Ada daerah-daerah lain yang minta diajarin? Gimana? Daerah-daerah lain yang minta diajarin gitu, gimana cara bikin ininya gitu? Oh ya, alhamdulillah banyak juga, dan saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya kegiatan kami juga tidak detail-detail sekali karena memang kami berasal dari non penyelenggara event, tetapi kami mau belajar dan kami selalu sampaikan bahwa ada proses yang harus dilakukan dan banyak beberapa daerah yang datang ke tempat kami termasuk terakhir dari Kalimantan Timur sebelum pandemi ya tentunya. Dan juga beberapa teman-teman di Jawa Tengah juga datang dan kami menyampaikan bahwa sebetulnya setiap daerah tentu punya potensi, hanya tinggal kita mau atau tidak. Dan kita harus pandai melihat kira-kira target pasarnya siapa. Dan tadi sama dengan yang saya sampaikan, dan kita tidak mungkin sendiri. Ada teman-teman stakeholder lain yang nanti membantu. Teman media terutama. Ini menjadi saya selalu sampaikan bahwa Dieng Culture Festival mungkin tidak bisa sebesar ini, bahkan sampai berlanjut sampai tahun ini yang mau ke-13. Kalau mungkin tidak ada media, teman-teman media yang dari awal, apalagi di awal Dieng Culture Festival 2010, mungkin media sosial belum seperti ini. Jadi saya sampaikan, teman. Pengaruhnya nggak Mas? Pandemi ada pengaruhnya nggak dengan ini? Tentu ada banget. Tapi alhamdulillah kami selalu mengangkat bahwa harusnya memang event yang saya dapat pembelajaran, ada beberapa nilai yang harus kita targetkan. Ada commercial value, ada communication value, dan ada uniquely value. Di situ memang di era pandemi ini kita tidak mungkin mengangkat semua nilai-nilai itu kita dapatkan. Tapi paling tidak daripada target utama kami yaitu communication value, di mana Dieng itu masih ada. Dieng itu mempunyai budaya yang terlestarikan dan mungkin dengan tidak harus dengan beramai-ramai, tetapi kami selalu siap untuk mendampingi siapa yang datang. Bahkan 2 tahun ini alhamdulillah kami bisa menyelenggarakan secara virtual. Yang terakhir hybrid, kami mendapatkan masukan oleh Pak Gubernur awalnya, mencoba untuk wisatawan paling tidak 200 wisatawan. Kemarin baru kita coba 50 dan alhamdulillah berhasil. Mungkin tahun ini kami akan mengadakan secara hybrid lagi apabila dengan situasi seperti ini. Dan targetnya mungkin semoga nanti kita lihat situasi lah ya, dari 250 sampai 500
paket wisata yang akan kita coba karena dampaknya secara tujuan kami benefit ketika orang mau datang ke daerah kami dan mereka menginap tentu semua akan mendapatkan. Yang usaha makanan, bakso, kerajinan semua pasti akan laku. Jadi seperti itu Mas. Baik. Boleh dong tepuk tangan. Luar biasa itu. Yang tadinya kita lihat, yang kita taunya Dieng hanya candi dan dataran tinggi, ada upaya-upaya value edit yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Saya ke Prof. Sardono. Kita tahu bersama Jawa Tengah merupakan salah satu daerah-daerah di Indonesia semuanya kaya akan budaya, tapi Jawa Tengah pasti punya kekhasan tersendiri. Dan Prof. Sardono ini merupakan salah satu tokoh tari kontemporer Indonesia. Pertanyaannya sekarang kan yang challenging seperti ini ya Prof ya. Anak-anak muda Indonesia sekarang lebih terpapar budaya Korea gitu ya. Korean Wave dengan K-pop-nya dan lain sebagainya ketimbang budayanya sendiri gitu. Ini sih pertanyaan klasik dari zaman dulu saya masih muda juga, breakdance itu mempengaruhi kecintaan kita pada budaya dan lain sebagainya. Di mana ada nggak titik temunya? Apakah ya walaupun K-pop itu benar-benar mempengaruhi anak-anak muda, mereka tidak akan pernah lupa akarnya. Dan apa yang bisa kita lakukan, teman-teman seniman lakukan untuk tetap mempertahankan akar itu gitu. Iya, dulu pernah ada yang tanya sama saya, kira-kira 5 tahun yang lalu. Mas Don, Korea kok malah menolak tradisi itu bagaimana ya? Untuk membangun industri ke depan kok menolak tradisi? Dia semua bikin K-pop, terus justru tentang industri kecantikan, wajah semua bisa secara keilmuan, ternyata bisa diperbaiki wajah-wajah. Penyakit kulit ini semua itu stem cell itu. Jadi basis mereka memang saya bilang ini Korea itu terjepit oleh Cina sama Jepang, di mana mereka kekuatan tradisinya kuat sekali. Dan Korea itu kasihan sekali karena pengalamannya dijajah habis-habisan sama Jepang juga sama Cina. Nah dia menolak kemudian membuat sebuah cara pendekatan yang sama sekali baru. Nah ini membutuhkan sinergi besar di pemerintah sendiri. Semua satu tujuannya membuat sebuah platform yang totally baru. Ya ini saya kira penting. Karena begini, kita juga harus menemukan Jawa Tengah ini luar biasa. Karena apa? Kalau kita lihat peradaban, Jawa Tengah ini sesungguhnya tempat semua orang meloncat. Untung ada Mas Ganjar meloncat pakai teknologi. Untung ada ini Mas Gibran ini juga ke situ gitu. Nah itu keren sekali, jadinya masuk ke dalam satu sistem teknologi. Tetapi kita juga harus belajar juga secara pengalaman di Amerika dimanapun juga ya. Itu ada big data. Dan kemudian algoritma. Saya dengan teman-teman mempelajari sebenarnya kita itu modalnya kalau belum punya big data itu sebenarnya kita punya deep data, depth data. Yaitu apa? Modal budaya yang kita warisi secara kesejarahan. Jawa Tengah itu untung sekali, luar biasa. Enggak tahu gimana Gusti Allah itu manusia, salah satu manusia tertua itu ya ada di Solo gitu loh. Homo soloensis itu munculnya peradaban ketika api ditemukan. Itu kompetisinya cuman Homo pekinensis sama di Afrika. Nah, ini hal yang sebenarnya belum dieksplor habis. Uniqueness dari Pulau Jawa, Tengah Pulau Jawa. Itu dari sisi nature, heritage ya. Lah kemudian kalau dari cultural heritage, saya pernah sowan Pak Jokowi di dalamnya, beliau bertanya, Mas Don kok mau pinjam minta di pabrik Colomadu nggak cocok, mau minta lagi Tasikmadu kenapa? Pak, saya cerita. Ketika Mangkunegoro keempat itu membuat pabrik gula,
bersama dengan company otomatis itu momen di mana global economic terjadi. Lalu bikinlah 1861 pabrik gula Colomadu. 7 tahun kemudian pabrik gula Tasikmadu. Belum 100 tahun sesudahnya, baru 50 tahun sampai 60 tahun dimulai dari dua itu, di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur ada 296 pabrik gula, Pak. Pusatnya di Jawa ini. Saya matur Pak Jokowi, itu kalau dulu ada drone, Pak. Industrialisasi itu justru di Jawa Tengah itu awalnya. Cina belum ada, Korea belum ada, Jepang belum ada. Dan industri ini, Pak, bukan hanya, jadi tahun-tahun itu yang bangun pagi itu ribuan orang yang tidak hanya membawa cangkul pergi ke sawah, tapi sudah menjadi pekerja-pekerja industri. Bisa menjadi tukang memperbaiki kalau ada kerusakan, administrasi, keuangan, segala macam. Nah, ini loncatan lagi dari sisi itu. Jadi 296 bukan main-main. Nah, jadi selalu ada loncatan. Saya senang Pak Ganjar langsung masuk nyamber ini pakai teknologi digital itu. Tapi tadi ini adalah big data, tapi deep data kita itu termasuk, Pak, sebelum ada pabrik gula yang mempengaruhi 296 itu, Solo punya kehebatan, Pak. Pak Arya, ini kita hebat sekali karena keraton kita ini keraton Kapujanggan, Pak. Berbeda dengan Jogja. Itu lebih kepada pemerintahan, militer, dan perencanaan kenegaraan. Tapi Solo ini keraton Kapujanggan, lebih terkenal Pujanggana. Nah, Pujangga ini yang paling kita kenal kan Ronggo Warsito. Bapaknya Ronggo Warsito, mbahnya Ronggo Warsito, mbah buyutnya itu semua sastrawan semua. Seringkali orang memistikan Ronggo Warsito. Padahal ternyata tidak ada detik.com ini kalau Raden Ngabei Ronggo Warsito itu tidak memutuskan 1870 ada koran pertama di Jawa. Ronggo Warsito keluar dari keraton mendaftar menjadi wartawan pertama di kita. Nah, ini untung ada Ronggo Warsito, ada detik.com, nyambung itu. Untung ada Ganjar Pranowo, nyambung tadi dengan teknologi yang harus kita langsung kita tangkap, kita loncat. Saya senang sekali, Pak. Dengan wali kota ini, nanti waktu saya ditanya, gimana ini Mas Rono? Balik Ambang? Balik Ambang harus 1 langkah lebih atau 10 langkah lebih maju dari Taman Ismail Marzuki. Dan kelihatannya kemungkinan akan bisa terjadi. Karena apa? Nanti dengan para pimpinan daerah dari kabupaten semuanya kita sinergi. Moga-moga Balik Ambang itu tempat untuk training. Bagaimana kalau bikin produk internasional tentang seni pertunjukan? Lightingnya harus kita siapi, malah saya sampaikan sekarang tuh jangan bikin gedung pertunjukan saja. Satu gedung itu bisa bikin pertunjukan tapi sekaligus itu sebenarnya sebuah studio film. Sehingga setiap proses pertunjukan, musik, tari, teater apapun, pameran lukisan, langsung ada proses pembikinan filmnya untuk kemudian viralkan ke internasional sekaligus. Karena kita sudah zaman di mana algoritma, harus kita mulai di Jawa, algoritma berdampingan dengan bioritme. Sebelum ada medsos digital ini, kita sudah punya medsos. Namanya pertunjukan seni, pertunjukan pedalangan, ketoprak, itu sebenarnya medsos. Tapi belum memasukkan algoritma.
Nah sekarang ini jawabannya adalah menggabungkan antara orientasi pada algoritma dengan bioritme. Bioritme itu selalu ada tubuh manusia di situ. Ada dalang, ada aktor, ada penyanyi, ada pembatik, ada itu. Ada masalah manusia yang inderanya terlibat dan penuh daya imajinasi karena apa? Memiliki warisan kabujanggan, sastra, pandangan hidup. Kita punya W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono itu karena apa? Karena Ronggo Warsito, Yasodipuro yang memiliki kabujanggan. Salah satu murid dari kabujanggan itu, Poerbatjaraka itu nyambung loh. Poerbatjaraka itu yang mendirikan Fakultas Sastra Gajah Mada. Jadi sebenarnya jalur kabujanggan tidak pernah terputus. Sampai kepada W.S. Rendra, dia mahasiswa Fakultas Sastra yang didirikan oleh Poerbatjaraka, salah satu pujangga Keraton Solo juga. Ronggo Warsito muncullah Rendra yang meniru Ronggo Warsito, bukan meniru, orientasinya dari protes-protes Rendra itu sama dengan tulisannya, puisinya Zaman Edan Ronggo Warsito. Dari situ Sapardi Djoko Damono, dari situ Arswendo Atmowiloto, muncul Wiji Tukul dan terus itu. Jadi kita ada depth data, kawruh kabujanggan yang terus sebagai arus tidak pernah berhenti. Nah ini depth data ini harus mendampingi big data yang kita cari dari algoritma itu. Jadi Mas, Baik. Jawa Tengah punya apa? Punya semua Mas. Tepuk tangan buat Jawa Tengah, luar biasa. Optimisme seperti ini yang kita butuhkan sekarang. Prof, terima kasih. Saya menyapa kawan-kawan kepala daerah. Di sebelah kanan saya ini ada Bapak Bupati Kebumen, Pak Arief Sugianto. Kemudian ada Bapak Bupati Kendal, Pak Diko Ganundito. Kemudian ada Bapak Bupati Batang, Pak Wihaji. Last but not least, yang paling pojok ada Bapak Bupati Karanganyar, Pak Juliantomo. Ya, oke. Saya satu persatu barangkali mic-nya sudah ada teman-teman? Kalau belum ada saya yang turun nih, saya yang turun aja deh. Sudah ada? Oke. Barangkali bisa di-share kepada kita apa yang perlu menjadi catatan buat Detikkom di daerah Bapak masing-masing supaya kita nggak miss nanti dalam perjalanan kami melaksanakan kerja. Dan apa yang menjadi kerja besar di 2022 ini. Silakan. Yes. Mas Juli ya. Yang penting kita support sinergi, kita viralkan yang baik, positif, yang optimis untuk ke depan itu saja ya. Oke. Nah, pokoknya sukses hadir di Jawa Tengah, mudah-mudahan top lah. Catatannya apa yang paling penting? Sebelum ini apa yang perlu kami perbaiki? Komunikasi saya penting. Oke. Ya, karena hampir setiap orang itu seperti wartawan sekarang. Ya, gitu loh. Jadi hampir semua orang punya akun masing-masing dan seperti wartawan. Nah, mana yang betul-betul menjadi bagian dari kolektivitas untuk diangkat, ini perlu dikomunikasikan. Nah, mestinya Detikkom Jateng inilah yang tampil untuk memfasilitasi agar Jateng ini makin gayeng, makin hebat, makin mendunia lah Jateng itu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bupati. Yang penting sering-sering ke kantor nanti sukses. Amin, amin. Silahkan lanjut. Yang sederhana aja lah Mas Alvito. Di dunia ini kira-kira karena kita urusan negara, ya ada negara, ada masyarakat, ada pemerintah. Pandai-pandai menjawab suasana kebatinan, kalau saya begitu aja. Suasana kebatinan rakyat hari ini apa, dijawab.
Suasana kebatinan pemerintah selaku eksekutif dan regulator seperti apa? Dijawab. Suasana kebatinan bernegara ini seperti apa? Dijawab. Ngurusi perut, atas perut dan bawah perut. Insya Allah everybody happy. Atas perut namanya hati, perut itu ya biasa urusan ekonomi, bawah perut namanya nafsu. Winek bersinergi indah betul Indonesia. Terima kasih. Detik.com top. Sebentar. Menjawab rasa kebatinan itu dengan kita ngapain dong? Pandai-pandai menerjemahkan. Oke. Bagaimana kemauan pemerintah dengan visinya, harapan rakyat terhadap pemerintah dan visi negara. Nah, kira-kira itu. Insya Allah kalau itu everybody happy. Nah, kira-kira begitu. Detik. Baik. Top pokoknya. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih. Mas Diko silahkan. Ya, terima kasih Mas Vito. Mungkin sedikit tambahan dari saya untuk Detik Jateng. Mungkin sudah banyak sekali media-media online di Jawa Tengah selama ini yang sudah hadir. Harapannya dengan adanya Detik Jateng yang saya harapkan khususnya ini bisa memediasi antara pemerintah dengan masyarakat yang selama ini mungkin belum aktif dengan media sosial atau media online. Jadi itu mungkin tambahannya agar lebih banyak lagi masyarakat di Jawa Tengah. Mungkin treatmentnya beda yang di ibu kota dengan di daerah. Nah ini harapannya bisa bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya. Sukses untuk Detik Jateng. Baik, terima kasih Pak Bupati. Boleh tepuk tangan dong, jangan malu-malu tepuk tangannya. Oke, silakan Pak Bupati Kebumen. Terima kasih Pak Gubernur yang kami muliakan. Sahabat-sahabat saya, saudara saya dari Bupati dan Wali Kota, terima kasih dan seluruh jajaran Detik.com Jawa Tengah yang alhamdulillah hadir, tentunya ini menyemarakkan di dunia jurnalis dan saya mengucapkan selamat sekaligus tentunya di daerah-daerah ini juga memiliki potensi baik itu kebudayaan yang cukup kuat. Event tersebut juga sudah ada di bulan-bulan tertentu. Seperti Merti Bumi, seperti itu ada wayang kulit dan lain-lain. Ini mudah-mudahan bisa diangkat bersama oleh Detik sehingga masyarakat dari luar daerah pun bisa menikmati yang masih juga mencintai dengan kebudayaan-kebudayaan. Seperti Didi yang tadi, tentunya peran dari media sangat penting. Jadi titipan kami mudah-mudahan event-event di kabupaten-kabupaten khususnya Kebumen ini bisa diliput juga. Tentunya dengan memeriahkan tersebut juga masyarakat akan mencintai kebudayaan dan apa yang ada di kabupatennya masing-masing. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Barangkali ini agak multi spektrum sekali ya, multidimensi sekali perbincangan kita. Temanya nggak bisa jadi satu, tapi memang seperti itulah keragaman yang ada di daerah kita. Banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan dan kita simak dan kita cermati. Kami sebagai media sangat aware sama kondisi seperti itu dan kami juga tentu saja tetap berharap feedback dari Bapak Ibu sekalian karena bagaimanapun kami hadir untuk Bapak dan Ibu sekalian gitu. Kita harus sudahi diskusi ini, barangkali saya berikan kesempatan masing-masing narasumber saya di atas panggung untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Silahkan dulu Pak Wali. Ya, terima kasih sudah diundang di sini, bisa ketemu tokoh-tokoh semuanya di sini. Saya setuju dan sepakat bahwa kehadiran Detik Jateng ini harus bisa membuat kami yang ada di Jawa Tengah ini lebih cerdas, lebih mendapatkan informasi yang tidak asal bunyi. Tapi juga tadi saya dengar ada problem solving. Jadi kalau Mas Vito tadi cerita dengan Detik Jateng, nanti masyarakat bisa melaporkan sesuatu hal termasuk kemudian diteruskan kepada stakeholder yang mengurusin itu. Saya rasa ini sebuah ide yang brilian dan kami yang ada di Semarang siap untuk bisa menjadi mitra Detik Jateng. Terima kasih Pak Wali. Silakan Mas Alif. Untuk saya hanya tambahan bahwa hidup ini tentu akan indah sekali ketika filosofi Jawa hidup itu harus gotong royong. Jadi gotong royongan ini dari semua stakeholder, apalagi tadi disampaikan bahwa Detik.com ini akan menjadi tetangga kita yang baru, bagaimana nanti bisa mengangkat potensi-potensi yang ada dan tentu kegotong royongan ini akan membantu potensi-potensi Jawa Tengah yang saya yakin banyak yang lebih unggul dari daerah lain. Jadi itu saja mungkin. Baik, terima kasih Mas Alif. Silakan Prof. Dono. Ya. Last but not least. Ya.
last but not least, artinya detik.com itu menjadi sangat penting karena kita menghadapi tahun-tahun pemilu, sehingga kita juga harus belajar dari negara-negara besar bahwa penting tadi Pak, selain algoritma tadi, itu seni pertunjukan itu sebenarnya medsos sebelum ada teknologi itu. Jadi ini tadi tokoh-tokoh daerah ini hadir di sini luar biasa, jadi mungkin ada sinergi di situ dalam bentuk konkret saja, misalnya ada festival yang di-share. Misalnya di-share. Jadi jangan ditonton oleh Kabupaten Banyumas sendiri, ada usaha untuk itu dikelilingan gitu. Atau nanti ini Mas Gibran punya gedung pertunjukan yang keren banget. Yang di situ teman-teman yang mau training untuk supaya kalau ke luar negeri itu pakai lighting, bagaimana supaya menjadi training centernya di sini gitu kira-kira. Nah, dulu Pak Ganjar, dulu ada Taman Budaya Jawa Tengah. Itu dulu sangat berfungsi Pak. Untuk ketika fase apapun ada konflik beberapa kali pemilu, itu tokoh-tokoh budayawan dari misalnya kayak Mas Ahmad Tauhari dari itu, terus ada Pak Umar Khayyam, ada Triwikromo dari Semarang itu selalu sering ngumpul Pak. Nah, ini membantu nanti para eksekutif ini untuk kalau ada kerepotan-kerepotan itu para seniman itu sebenarnya yang menciptakan suasana rekonsiliatifnya Pak. Terutama menjelang pemilu dan sesudah pemilu. Karena sesudah pemilu pasti friksi-friksi itu masih terasa, tetapi itu selama ada suasana di mana kita saling kontak, ekspresi budaya lokal itu saling ditonton, itu akan menciptakan sebuah interaksi yang bersifat lebih kompleks daripada interaksi lewat digital saja. Jadi lebih rekonsiliasinya lebih mendasar. Saya kira itu, dan detik.com saya kira menjadi sangat penting Mas. Terima kasih Prof, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada narasumber kita, dan ini adalah akhir dari sesi diskusi kita pada siang hari ini. Masih ada rangkaian acara yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang sudah hadir. Mas, terima kasih. Mas.